saya pada kesempatan masih ada acara, masih ada Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan, menjadi orang yang merdeka. Kita sebagai orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5, ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita dikatakan sungguh-sungguh merdeka. Berapa banyak kita ini sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya, tetapi kita masih ada di dalam ikatan perhambaan. Makanya firman Tuhan katakan dengan jelas, katakan berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka? Ya, saya akan membacakan dulu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan bagaimana kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Yang pertama dikatakan banyak orang yang menjadi percaya. Bagian pertama adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang melepaskan, yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dari segala kuk yang mengikat kita. Sehingga kita tidak bisa lepas. Berapa banyak orang terikat dengan narkoba. Berapa banyak orang yang terikat ya di dalam belenggu-belenggu kenajisan. Seks bebas. Perselingkuhan yang mengikat. Kita tidak menjadi orang-orang yang merdeka. Padahal kita sebetulnya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Pada kesempatan ini, saya mengajak supaya kita semua mari percayalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan katakan demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup, ayat yang keduanya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua, itulah kunci kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita harus percaya Yesus? Karena firman katakan kita dilepaskan dari segala hukum dosa dan hukum maut. Ya. Nah, bagian yang keduanya, di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini hidup di dalam ketaatan. Kita bisa, karena kita beriman percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh keselamatan. Dimerdekakan. Tapi ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Mentaati firman. Jikalau kamu ada di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Mentaati apa yang firman Tuhan sampaikan. Hidup manusia ini ada di dalam dua pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam belenggu dosa, perhambaan dosa, apakah kita mau menjadi orang merdeka? Kalau kita mau menjadi orang yang merdeka,
berarti kita harus mentaati firman Tuhan. Ya, seperti rambu-rambu lalu lintas, kita harus mentaati. Kalau kita tidak mau mengalami kecelakaan, kita tidak mau mengalami kesulitan hidup, mengalami kesusahan, kita harus mentaati. Firman Tuhan katakan pun di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka baiklah keadaan. Kita hidup di dalam garis berkat. Dikatakan diberkati engkau di kota, di ladang, bahkan buah kandungan kita diberkati. Generasi kita diberkati. Jalan hidup naik terus dan tidak turun. Ketika kita mentaati. Bagian yang terakhir, di dalam ayat yang ke-33 sampai 34, jawab mereka, kamu adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bagian yang terakhir ini adalah kita harus hidup di dalam kebenaran. Jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Jangan mau lagi kita ini hidup di dalam dosa. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita hidup di dalam garis kebenaran, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahkan di padang gurun pun akan tumbuh kebun buah-buahan. Di padang pasir akan muncul sumber mata air. Mungkin saat-saat ini kita sedang ada di dalam kesulitan hidup, kekurangan, kekeringan. Percayalah, ketika kita tetap ada di gambaran kebenaran, kita akan menemukan sumbernya, yaitu Yesus Kristus yang adalah mata air kehidupan yang memberikan kepada kita kemerdekaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.